Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Rahayu. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan. Nah, apa saja sih pembahasannya? Yang pertama yaitu ilmu dalam perspektif Islam. Yang kedua, penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah. Yang ketiga, ayat dan hadis yang relevan. Nah, langsung saja simak video penjelasannya. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu ilmu dan perspektif Islam. Arti ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan di sini ialah beribadah kepada Allah. Hakikat manusia menurut Islam yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Hakikat wujudnya bahwa manusia adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Manfaat ilmu bagi manusia yaitu manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk makhluk yang sebaik-baiknya sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 4 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diberi karunia berupa akal pikiran sebagai bekal dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu, manusia dan ilmu memiliki nilai hubungan yang sangat erat. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa ilmu atau berpikir, dan ilmu tidak akan terwujud dan berkembang tanpa peranan manusia. Nah, pada pembahasan yang kedua, yaitu penerapan ilmu berbasis sunatullah dan qadarullah. Dalam konsep Islam, Allah adalah Al-Khaliq atau pencipta, sedangkan manusia dan alam semesta adalah Al-Makhluk atau yang diciptakan. Allah menciptakan manusia dan alam semesta dengan karakteristik dan sifat tertentu atau istilah Al-Quran dengan fitrah tertentu. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah pula lah yang mengetahui atau Al-Alim segala karakteristik dan sifat makhluk ciptaannya. Dengan demikian, hanya Allah yang berhak membuat dan menentukan hukum atau aturan yang berlaku bagi makhluknya sesuai dengan fitrahnya. Menurut bahasa, sunatullah berasal dari kata sunnah yang bersinonim dengan thariqah yang berarti jalan yang dilalui atau sirah yang berarti jalan hidup. Kemudian, kata tersebut digabung dengan lafal Allah sehingga menjadi kata sunatullah yang berarti ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku atas segenap alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Adapun hukum atau aturan Allah atau sunatullah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, sunatullah qauliyah adalah sunatullah yang berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran atau dibukukan, yaitu Al-Quran. Sedangkan yang kedua, sunatullah kauniyah adalah sunatullah yang tidak tertulis dan berupa kejadian atau fenomena alam. Contohnya, matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Kedua sunatullah tersebut memiliki persamaan, yaitu kedua-duanya berasal dari Allah SWT, kedua-duanya dijamin kemutlakannya, kedua-duanya tidak dapat diubah atau diganti dengan hukum lainnya. Contohnya adalah hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa barang siapa yang beriman dan beramal soleh, pasti akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Selain memiliki persamaan, keduanya juga mempunyai perbedaan. Sunatullah yang ada di alam dapat diukur, lain halnya dengan sunatullah yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun hal itu pasti terjadi, tetapi tidak diketahui secara pasti kapan waktunya. Terdapat prinsip pengembangan ipteks pemberdayaan mutasik berbasis sunatullah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sunatullah adalah kita yakini sebagai ciptaan Allah SWT yang berukuran, tidak berubah-ubah, dan objektif. Yang kedua, bahwa ada tatanan alam yang teratur di dunia, baik natural maupun sosial.
Yang ketiga, bahwa dunia ini adalah tertata menurut ukuran tertentu secara matematis, baik geometrik, aljabar, maupun statistik. Yang keempat, bahwa tatanan natural maupun sosial bersifat sederhana, tidak rumit, dan bersifat global. Yang kelima, bahwa kebenaran dunia natural maupun sosial mengikuti prinsip kausalitas, segala sesuatu memiliki ukuran dan terjadi menurut sebabnya. Keenam, merupakan prinsip kebenaran fenomena natural maupun sosial. Contohnya, air bisa berubah menjadi padat ketika suhu 0 derajat atau menjadi uap ketika suhunya 100 derajat. Yang ketujuh, adanya kesatuan alam dasar atau kita yakini karena alam natural maupun sosial diciptakan oleh Allah yang Maha Esa. Yang kedelapan atau yang terakhir, adanya fenomena paradoks seperti perilaku natural dan sosial pada kondisi tertentu memiliki perilaku kontinuitas, namun pada kondisi tertentu lainnya memiliki perilaku diskontinuitas. Nah, pembahasan yang ketiga atau pembahasan terakhir yaitu ayat dan hadis yang relevan. Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individual dan sosial yang membawa penganutnya pada pemelukan dan pengaplikasian Islam secara komprehensif, agar penganutnya mampu memikul amanat yang dikehendaki Allah. Pendidikan Islam harus kita maknai secara rinci karena pendidikan Islam merupakan sumber utama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Quran diakui oleh orang-orang Islam sebagai firman Allah dan karenanya ia merupakan dasar bagi hukum mereka. Al-Quran merupakan himpunan wahyu Tuhan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran tidak diwahyukan secara keseluruhan tetapi turun secara sebagian-sebagian sesuai dengan timbulnya kebutuhan dalam masa kira-kira 23 tahun. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur bertujuan untuk memecahkan setiap problema yang timbul dalam masyarakat. Al-Quran merupakan kitab pendidikan dan pengajaran secara umum, juga merupakan kitab pendidikan secara khusus, pendidikan sosial, moral, dan spiritual. Tidak diragukan bahwa keberadaan Al-Quran telah mempengaruhi sistem pendekatan Rasul dan para sahabat, lebih-lebih ketika Aisyah radhiyallahu anhu menegaskan bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat 23 yang artinya, berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacakannya secara tartil. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil dua isyarat yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu pengokohan hati dan pemantapan keimanan serta sikap tartil dalam membaca Al-Quran. Dasar yang kedua selain Al-Quran adalah sunnah Rasulullah. Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam karena Allah SWT menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Nabi mengajarkan dan mempraktekkan sikap dan amal baik kepada istri dan sahabatnya. Dan seterusnya mereka mempraktekkan pula seperti yang dipraktekkan Nabi dan mengajarkan pula kepada orang lain. Prinsip menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran keyakinan semata. Lebih jauh, kebenaran itu juga sejalan dengan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat dan bukti syara. Seperti hadis ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada Suriah ketika ia menjabat qadhi, yang artinya, apabila datang kepada engkau suatu urusan, maka hukumkanlah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jika datang kepada engkau barang apa yang tidak di dalam Al-Quran, maka hukumkanlah dengan apa yang pernah dihukumkan oleh Rasulullah. Maka jelas bahwa kewajiban umat Islam terhadap sunnah Rasul ialah menerima dan mencontohkannya. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.